Udah mulai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi baitihi ajma'in. Bismillah hadratir Rasul Sultanul Auliya Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Wa sallallahu hadratir Rasul fi hadzal kitab. Syekh Muhammad bin Abu Bakar wa nafa'na bihim wa bi ulumihim wa amadana bi asrarihim wa adalaina barakatihim wa karamatihim. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada sore hari ini kita akan membaca kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah halaman 4 pada hadis nomor 4, melanjutkan hadis yang kemarin yang belum selesai, yaitu di mana Sayyidina Ali didatangi oleh para orang-orang Khawarij. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa adi babuha. Ana bermula aku itu madinatul ilmi, kotanya ilmu, wa aliyun, dan Ali itu babuha, pintunya ilmu. Fala masami'a, maka ketika mendengar siapa al-khawarij, orang khawarij, hadzal hadisi, pada ini hadis, hasadu, maka pada hasud siapa khawarij aliyan, pada sahabat Ali. Wajtama'a, dan berkumpul siapa asyaratu nafarin, 10 golongan min kibarihim, dari para pembesar-pembesarnya Khawarij. Lalu berkata siapa Khawarij, ana, wa sesungguhnya aku, kami itu nas'alu, akan bertanya siapa kami, minhu, dari Ali, bertanya mas'alatan, pada satu masalah, wahidatan, yang satu. Wa naro, dan bakal melihat siapa kami, kaifa, bagaimana, yajibu, menjawab siapa Ali, lana, kepada kami. Falau ajaba, maka ketika menjawab siapa Ali, kulla wahidin, dalam setiap satu, mina, dari kami, jawaban, dengan jawaban, akhar, yang lain, na'lamu, maka tahu siapa kami, annahu, bahwa sesungguhnya Ali itu alimun, orang alim. Kelakuannya orang Khawarij dari dulu sampai sekarang ya seperti ini, tidak pernah berubah. Suka ngetes orang, suka ngajakin debat orang masalah agama yang kadang mereka sendiri juga tidak memahami apa itu yang mereka perdebatkan. Kama, seperti perkara, qala, yang telah berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka datang siapa wahidun, salah satu orang, minhum, dari Khawarij. Waqala, dan berkata siapa ahad, ya Ali, hai Ali, al-ilmu, bermula ilmu itu afdalu, lebih utama, amil mali, atau harta. Fajaba, maka jawab siapa Aliun, Ali. Faqala, menjawab siapa Ali, al-ilmu, bermula itu ilmu, afdalu, lebih utama, minal mali, dari harta. Faqala, maka bertanya lagi siapa Khawarij, siapa ahad, bi ayyi dalil, dengan mana dalil. Allah menjawab siapa Ali, al-ilmu, bermula ilmu itu mirasul anbiya, warisannya para nabi, wal malu, bermula mal itu mirasu Qaruna, warisannya Qarun, wa syidadun, dan syidad, wa fir'aunun, dan fir'aun, wa ghairuhum, dan selainnya itu 3 orang tadi. Fadhahaba, maka pergi, bihadal jawabi, dengan ini jawab, dengan itu tadi jawaban. Jadi orang Khawarij itu ketika Rasulullah SAW berkata bahwa aku kotanya ilmu dan Ali pintunya, maka kalau mau mendatangi Rasul, mendatangi Nabi, maka harus melewati Sayyidina Ali. Jadi ya sama kayak sekarang ini, Islam itu wilayahnya atau rumah besarnya, adapun Nahdlatul Ulama adalah pintunya. Maka barang siapapun yang ingin masuk ke dalam sebuah rumah, maka ia harus melewati pintu. Salah satu pintu itu bernama Nahdlatul Ulama.
Kalau mau tahu agama Islam itu seperti apa, maka harus atau melewati pintu yang bernama Nahdlatul Ulama. Apa yang lain tidak benar, wallahu a'lam bishawab. Karena saya tidak pernah melewati pintu yang lain selain pintu Nahdlatul Ulama. Maka saya tidak bisa mengatakan yang lain benar atau yang lain salah, karena saya tidak pernah melewati pintu-pintu selain pintunya Nahdlatul Ulama untuk mengenal agama Islam ini. Saya mengenal Islam, kami mengenal Islam itu dari pintu yang bernama Nahdlatul Ulama. Maka banyak orang yang kemudian benci dengan Sayyidina Ali lalu ingin mencoba seperti apa sih keilmuan Sayyidina Ali sehingga dikatakan oleh Rasulullah sebagai pintunya ilmu. Maka berkumpul 10 orang dari golongannya orang-orang Khawarij untuk menguji Sayyidina Ali. Jadi orang-orang Khawarij itu dari dulu sampai sekarang juga begitu. Hasud, iri, dengki, tidak akan pernah ridho dengan namanya Nahdlatul Ulama. Mereka akan selalu mencoba dan berusaha untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama sebagai palang pintu, sebagai penjaga ahlu sunnah wal jamaah yang murni, yang asli yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi masih perlu pembuktian. Benarkah mereka ahlu sunnah wal jamaah atau hanya sekedar mengaku-ngaku diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Maka berkumpul 10 pembesar-pembesarnya orang Khawarij. Mereka akan mengajukan pertanyaan 10 orang itu dengan pertanyaan yang berbeda. Kalau Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang sama, maka Sayyidina Ali itu tidak pantas disebut sebagai orang alim. Tetapi kalau Sayyidina Ali menjawab 10 pertanyaan tadi dengan jawaban yang berbeda, maka tahulah mereka atau mereka akan mengakui bahwa Sayyidina Ali itu orang yang alim. Maka datanglah orang yang pertama bertanya sama Sayyidina Ali, manakah yang lebih utama antara ilmu dan harta? Dijawab sama Sayyidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Terus mereka, karena orang Khawarij ini orang ngeyelan, orang engkek, bebal, ya nanya dalilnya, mana dalilnya, gitu kan. Dalilnya mana dalilnya mana, gitu kan. Dijawab sama Sayyidina Ali, al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul Qarun. Ilmu itu warisannya para nabi, sedangkan harta itu warisannya Qarun. Maka para nabi, para rasul tidak mewariskan apapun terhadap umatnya kecuali ilmu pengetahuan, kecuali ilmu agama. Tidak ada Nabi Sulaiman yang kaya seperti itu, tidak mewariskan kepada umatnya harta benda. Faja'a, maka datang siapa al-akharu yang lainnya lagi. Fasa'ala, maka bertanya siapa akhar, kama seperti pertanyaan sa'ala yang bertanya siapa al-awalu, orang yang pertama. Fajaba, maka menjawab siapa Ali radhiyallahu Waqala, dan berkata siapa Ali, al-ilmu afdalu minal mal. Al-ilmu, bermula ilmu itu afdalu, lebih utama, minal mali, dari harta. Faqala, maka bertanya lagi siapa Khawarij, bi ai dalilin, mana dalilnya? Faqala, maka menjawab Sayyidina Ali, al-ilmu, bermula ilmu itu yahrisu, menjaga apa ilmuka kepadamu. Wal malu, dan bermula mal itu tahrisu, menjaga siapa engkau hu pada mal. Jadi ilmu itu akan menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga. Kok bisa ya? Kita orang tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Lalu kemudian kita nekat pergi ke satu tempat. Ada petunjuk ke kanan, ada petunjuk ke kiri, ada jalan lurus kalau mau sampai tujuan. Dia tidak bisa baca, dikiranya itu jalan belok kanan, ternyata dia masih harus lurus, maka dia akan tersesat. Sama, orang mau menjinakkan harimau maka harus tahu ilmunya menjinakkan harimau. Orang mau bekerja di bidang apapun juga harus tahu ilmunya, maka orang ini akan aman.
terjaga oleh ilmunya. Fadhahaba maka pergi siapa akhar bihadzal jawab dengan ini jawaban. Wajah dan datang lagi siapa wahidun satu orang minhum dari Khawarij. Wasa'ala dan bertanya siapa ahad wahid kama seperti sesuatu sa'ala yang bertanya siapa lawal orang yang pertama datang. Wasani dan yang nomor dua. Fa'ajaba maka menjawab siapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waqala dan berkata siapa Ali al ilmu bermula itu ilmu afdalu lebih utama minal mali dari mal. Faqala maka bertanya lagi siapa wahid bi ai dalilin dengan mana dalilnya. Faqala maka menjawab siapa Sayyidina Ali li sahibil mal itu tetap bagi orang yang memiliki harta aduun musuh kasirun yang banyak. Wali sahibil ilmi dan itu tetap bagi orang yang memiliki ilmu itu sadiqun teman katsirun yang banyak. Jadi 3 orang nih sudah bertanya sama Sayyidina Ali, dijawab lain-lain semuanya. Sayyidina Ali berkata, menjawab tadi itu bahwa orang yang memiliki harta itu cenderung akan dimusuhi banyak orang. Sedangkan orang yang berilmu itu cenderung akan memiliki banyak teman. Kok bisa begitu? Ya, coba sekarang. Orang yang banyak harta tapi bakhil, orang yang banyak harta tapi tidak dermawan, pasti akan jadi incaran orang-orang jahat. Oh, jadi incaran para maling, jadi incaran para rampok. Ya. Orang kaya, apalagi caranya. Orang kaya kalau caranya tidak benar, jalan mencapai kekayaan tidak benar, bisa dengan korupsi, maka akan dimusuhi orang. Oh, dia bisa kaya karena korupsi. Atau dengan nipu orang, ya tentu dia akan banyak dimusuhi orang. Hartanya banyak, tapi caranya tidak benar, atau dengan lingkungan sekitar tidak benar, ya pasti akan banyak musuhnya. Orang kaya cenderung banyak memiliki musuh. Namun orang yang berilmu cenderung banyak memiliki teman. Ya kayak ulama itulah. Ulama itu banyak temannya, banyak yang mengikutinya karena berilmu. Fadhahaba maka pergi siapa wahid bihadzal jawabi dengan ini dijawab. Wajah dan datang lagi siapa akharun orang yang lain. Faqala maka bertanya. Faqala maka bertanya siapa akhar al ilmu afdalu amal. Faqala maka menjawab siapa Ali al ilmu afdal, ilmu lebih utama. Faqala maka bertanya lagi siapa Khawarij atau akhar bi ai dalilin dengan mana dalil. Qala menjawab siapa Sayyidina Ali. Idza sarafta ketika membelanjakan siapa kalian minal mali dari mal fa innahu maka sesungguhnya mal itu yang kusu berkurang apa mal. Wa idza sarafta dan ketika membelanjakan siapa kalian atau menasarufkan kalian minal ilmi dari ilmu yazidu maka tambah apa ilmu. Jadi harta ketika dibelanjakan akan habis, akan berkurang. Tetapi ilmu ketika dibelanjakan di jalan Allah, artinya atau disebarkan, diajarkan ke orang lain, dia akan bertambah, tidak akan berkurang. Jadi itu keutamaan ilmu. Fadhahaba maka pergi siapa akhar bihadzal jawabi dengan ini dijawab. Wa khadara dan datang lagi siapa akhar yang lain fasa'ala maka bertanya siapa akhar kama sa'alu seperti sesuatu yang sudah bertanya siapa yang telah lampau. Faqala maka bertanya siapa Khawarij al ilmu afdalu ammal. Faqala maka menjawab siapa Sayyidina Ali al ilmu afdalu minal mal, ilmu tetap lebih utama dari harta. Faqala maka bertanya lagi siapa Khawarij bi ai dalilin mana dalilnya. Qala menjawab siapa Sayyidina Ali sahibul mali bermula itu bagi orang yang memiliki harta yud'a dipanggil siapa sahibul mal bi ismil bakhli dengan sebutan bakhil wala umi dan orang-orang rakus
Wa sahibul ilmi, dan bermula orang yang memiliki ilmu itu yud'a, dipanggil siapa sahibul ilmi bi ismil izami, dengan nama atau dengan panggilan yang agung, wal karami, dan kemuliaan. Jadi dijawab lagi sama Sayyidina Ali, ya orang yang memiliki ilmu itu ya lebih utama daripada orang yang memiliki harta. Kenapa? Orang yang punya harta itu pasti atau kebanyakan akan disebut dengan sebutan bakhil atau orang yang rakus. Ya, memang orang sekarang banyak orang rakus ini. Di zaman-zaman sekarang ini banyak orang rakus. Tidak cukup dengan harta 1M, pengen 2M. Udah punya 2M, pengen 3M. Udah punya 3M, pengen punya 100M. Udah punya 100M, pengen punya 1 triliun. Dan seterusnya seperti itu. Jadi gak akan pernah bisa kenyang. Perut orang ini gak akan pernah bisa kenyang. Gak akan pernah puas melihat atau menginginkan dunia ini. Menginginkan banyaknya harta. Manusia itu kalau tidak direm nafsunya, tidak dicegah sendiri nafsunya, maka akan menjadi perusak. Karena nafsu memang memiliki sifat untuk merusak. Orang cenderung akan selalu menuruti nafsunya. Ya, seperti sekarang ini, dicegah sama pemerintah, tidak boleh kemana-mana, ya kelayapan. Kayak saya ini ya tetap kelayapan aja. Kelayapan. Jalanan-jalanan tadi saya mau ke sini itu ya macet parah. Itu padahal sudah dicegah sama pemerintah untuk jangan keluar kalau nggak ada hal-hal yang penting, kalau nggak ada hal-hal yang nggak perlu keluar. Ya, tapi namanya bukan orang Indonesia kalau nggak ngeyel, ya tetap aja ngeyel keluar. Ya karena begitu, nafsu itu cenderung ingin menuruti egonya, nafsu itu cenderung ingin menuruti keinginannya. Segala keinginannya itu ya pengen keturutan. Jadi orang kaya itu ya cenderung rakus. Maka ketika orang kaya yang cenderung rakus, orang yang hartanya banyak cenderung rakus, ya meskipun ada banyak yang tidak rakus, tapi cenderung banyak yang rakus daripada yang tidak. Maka ia akan menggunakan segala cara untuk memiliki banyak harta. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah orang Islam ini tidak boleh jadi orang kaya? Boleh. Siapa yang tidak membolehkan? Boleh. Orang Islam harus jadi orang kaya. Orang Islam harus menguasai perekonomian dunia bila perlu. Jangan kalah sama Cina, jangan kalah sama Amerika, jangan kalah sama Yahudi, jangan kalah sama Nasrani yang sudah menguasai. Kenapa orang Islam ini tidak bisa menguasai perdagangan? Kenapa orang Islam ini tidak bisa menguasai perekonomian dunia? Ya karena orang Islam dari dulu digoblok-goblokin sama orang Yahudi, digoblok-goblokin sama orang Cina, dibodoh-bodohin tapi tidak ngerti. Orang Islam itu cenderung akan selalu disibukkan dengan hal-hal sepele, dengan amaliyah-amaliyah yang sebenarnya itu merupakan amaliyah furu'iyah, bukan usul. Ya kapan orang Islam mau benar? Apa kapan orang Islam mau maju? Kapan orang Islam mau bangkit menguasai perekonomian kalau tiap hari kerjaannya mempersoalkan tahlilan? Ya sebenarnya sudah selesai dibahas para imam-imam madhab. Masih membahas tentang bolehnya tidak berdoa mengusapkan telapak tangan ke muka. Padahal itu sudah selesai dibahas. Boleh Rasulullah membolehkan hal seperti itu. Mengangkat kedua tangan boleh. Hal-hal sepele seperti itu sampai sekarang masih dibahas. Ini orang-orang Khawarij yang memang orang-orang goblok dari dulu itu memang bodoh. Mereka hafal Al-Quran tapi bodoh hakikatnya. Selalu saja mengurusi hal-hal yang sebenarnya furuk, tidak penting harus untuk diurusi. Dikit-dikit bid'ah, seolah-olah ini kita hidup di zamannya Rasulullah yang terbebas dari bid'ah, dari sesuatu melakukan hal yang baru. Mereka itu yang selalu teriak bid'ah. Kalau ditanya apa itu bid'ah juga nggak bisa jawab. Pokoknya bid'ah sesat, dah titik. Ditanya sunnah itu apa? Kami itu pengamal sunnah. Sunnah itu apa? Ya, mereka tidak tahu ditanya apa itu sunnah. Taunya mereka sunnah itu ya manjangin jenggot, ngitemin jidat, celananya cingkrang. Udah 3 itu doang mereka menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal tidak seperti itu.
Apa-apa disebut bid'ah. Ya, kita kembali tadi. Boleh nggak orang Islam itu jadi orang kaya? Boleh, memang harus. Gitu loh. Daripada harta ini dikuasai oleh orang-orang non-muslim, yang penting kita yang menguasai untuk kemaslahatan agama dan untuk kemaslahatan sesama. Orang Islam boleh jadi orang kaya asal niatnya baik, cara memperolehnya harta baik, boleh. Terus kemudian kalau sudah menjadi orang kaya ditasarufkan kepada hal-hal yang baik, boleh. Yang tidak boleh itu mau jadi orang kaya, caranya tidak benar, niatnya tidak benar, cara mendapatkan harta juga tidak benar, itu yang tidak boleh. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, boleh. Dan memang harus orang kaya, orang Islam itu harus kaya. Gak enak jadi orang miskin itu. Tertindas dalam banyak hal lah ya. Orang kaya itu kalau punya pendapat pasti didengar orang. Tapi kalau orang miskin punya pendapat, lu siapa? Lu siapa? Miskin aja banyak pendapat. Gitu loh. Adapun orang yang memiliki ilmu itu akan disebut dengan panggilan yang agung, panggilan yang mulia, gitu loh. Ini jangankan orang yang benar-benar berilmu, gitu loh. Orang yang konon katanya baru kemarin hijrah, ya kan? Dari tidak kenal agama, kemudian kenal agama, sudah jadi orang mulia, jadi ustadz, dipanggil tate, ke sana kemari dipanggil tat, mau kemana tat? Ada acara apa tat? Nggak tahu itu ustadz apa murtad. Jadi orang yang berilmu itu akan cenderung dimuliakan. Tentu orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ya kalau orang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, ya tidak bakalan dihormati sama orang. Tidak bakal dipanggil dengan panggilan keagungan dan panggilan kemuliaan. Semua kembali kepada pengamalan ilmu itu sendiri. Fazahaba, maka pergi siapa akhar bihadalah jawab dengan ini jawaban. Wa hadara, dan hadir lagi siapa akharun, orang yang lain, wa sa'ala, dan bertanya siapa akhar anzalika, dari itu tadi pertanyaan. Faqala, maka menjawab siapa Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal. Jawaban Sayyidina Ali tetap ilmu lebih utama daripada harta. Dan mereka juga akan tetap bertanya mana dalilnya. Faqala, maka menjawab siapa akhar bi ai dalilin, dengan mana dalil. Faqala, menjawab siapa Sayyidina Ali, sahibul mali, itu tetap bagi orang yang memiliki harta. Yuhasabu, dihitung yaumal kiamati, di dalam, atau dihisab yaumal kiamati, di dalam hari kiamat. Wa sahibul ilmi, dan bermula sahibul ilmi itu yusfi'u, disafaati siapa sahibul ilmi yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi ya sebenarnya kalau mau jujur ya, seandainya orang itu tahu siksanya neraka, seandainya orang tahu betapa payahnya nanti kita di yaumil mahsyar, seandainya orang tahu betapa nelangsanya nanti di hari pembalasan, di hari-hari di mana kita menunggu di padang mahsyar untuk dihisab satu persatu, maka orang itu akan memilih menjadi orang miskin di dunia ini, seperti doanya Rasulullah, Allahumma hyina miskinan wa amitna miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Itu doanya Rasulullah. Ya tapi nggak ada orang sekarang ini berdoa seperti itu, ya nggak ada. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku juga dalam keadaan miskin, nggak ada. Yang ada itu, ya Allah lancarkan rezeki saya, jadikan saya orang kaya, punya harta melimpah, punya rumah mewah di mana-mana, punya villa di mana. Ya itu doanya orang sekarang. Nggak ada orang yang minta dijadikan orang miskin itu, ya nggak ada. Tapi seandainya misalnya tahu betapa nanti di padang mahsyar harta kita itu akan dihisab. Dari mana kamu mendapatkan harta itu? Dengan cara apa kamu mendapatkan harta itu? Akan dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah. Maka mending ketika kita mati kita tidak membawa apa-apa. Ketika kita mau mati kita sudah tidak punya apa-apa. Atau dari hidup, dari sekarang sampai nanti mati tidak punya apa-apa.
Ya tapi ya jarang ada orang yang kuat seperti ini, itu ya jarang. Dan sedangkan orang yang memiliki ilmu itu nanti akan disyafaati di yaumil kiamat, disyafaati dengan ilmunya. Ilmunya akan datang menyafaati dia nanti di akhirat. Sedangkan harta justru malah madharoti nanti di akhirat. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fadhahaba, maka pergi siapa akhir bihadal jawab, dengan itu jawab. Wahadoro, dan datang lagi siapa akhirun yang lain. Wasa'ala, dan bertanya siapa akhir dzalika, dari itu tadi pertanyaan. Faqala, maka menjawab Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal. Jawaban Sayyidina Ali ya tetap. Faqala, maka bertanya lagi siapa akhir Khawarij, bi ayyi dalilin, dengan mana dalil. Qala, menjawab siapa Sayyidina Ali, al malu, bermula malu itu yakhfadu, menjaga. Al malu, bermula harta itu yukhfadu, dijaga apa, mal minasyarik, dari maling. Wal ilmu, dan bermula ilmu itulah yakhfadu, tidak perlu dijaga, minasyariki, dari maling. Jadi dijawab lagi sama sendiri, ya tentu ilmu lebih utama. Kenapa? Kalau kamu punya harta, maka kamu akan menjadi penjaga untuk hartamu dari maling. Tetapi kalau kamu punya ilmu, maka ilmumu yang akan menjagamu dari maling. Atau kamu tidak perlu menjaga ilmumu dari maling. Siapa yang mau nyolong ilmu? Tidak ada. Tapi kalau harta, akan jadi incaran, akan jadi rebutan banyak orang. Orang berlomba, orang ingin ya maling harta lah. Apalagi seandainya orang yang kaya itu kikir, bakhil, ya pasti akan dimalingin banyak orang. Maka filosofi orang Jawa dulu, bagaimana biar kita tidak kemalingan, bagaimana biar orang itu malu mau malingi rumah kita. Maka orang Jawa dulu punya filosof, pagari rumahmu dengan mangkok, jangan pagari rumahmu dengan tembok. Apa artinya? Ya nyanyo sama tetangga, berbagi sama tetangga, baik sama tetangga, membantu terhadap tetangga. Maka tetangga pun akan ikut menjaga rumah kita tanpa harus dipagari dengan tembok. Orang akan sungkan mau maling. Misalnya kalau kita jadi orang kaya, kemudian kita dermawan, kita jadi orang loman, kita jadi orang yang gampang berbagi, suka membantu terhadap sesama tetangga yang ada di sekitar kita, ya maka tetangga kita juga akan ikut menjaga kita. Jadi tidak perlu dipakai tembok tinggi, ya orang-orang di sekitar kita akan ikut menjaga. Justru kalau di tembok tinggi, ya itu akan menjadikan kita seperti orang yang terisolasi. Fadhahaba, maka pergi siapa akhir bihadzal jawab, dengan ini jawab. Wajah, dan datang siapa akhirun yang lain, waqala, dan berkata al ilmu afdalu amil mal. Sama aja pertanyaan. Faqala, maka menjawab siapa Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal. Tetap jawabannya, ilmu lebih utama dari harta. Faqala, maka bertanya lagi siapa akhir bi ayyi dalilin. Qala, menjawab siapa Ali, al malu, bermula mal itu yang darisu, hilang, bitulil maksi, atau ya rusak, bitulil maksi, dengan lamanya diam, wa mururi zamani, dan akan rusak dengan lewatnya zaman. Wal ilmu, dan bermula ilmu itulah yang darisu, tidak akan rusak, tidak akan hilang, wala yabli, dan tidak akan rusak. Fadhahaba, maka pergi siapa akhir bihadzal jawab, dengan itu jawaban. Jadi ilmu tetap lebih utama dari harta. Kenapa? Harta itu bisa hilang, juga bisa rusak dengan waktu yang lama, dengan lamanya masa, dengan terlewatnya masa yang lama, harta itu akan rusak. Contoh, kita punya sepeda motor, kita beli baru ini, terus lama tidak dipakai karena saking banyaknya punya motor, tidak pernah dipakai, pasti akan rusak.
Kita punya mobil misalkan, lama tidak dipakai, atau dipakai lama-lama, pasti akan rusak juga, akan hilang. Tetapi kalau ilmu, dia tidak akan rusak dan tidak akan hilang. Ilmu akan tetap ada. Meskipun kita sudah berapa tahun tidak baca kitab, berapa tahun kita tidak baca Quran, ya tetap aja ilmu tidak akan hilang. Ya mungkin ada beberapa hafalan yang hilang, tapi ilmu itu akan tetap melekat di hati kita. Itu maksudnya. Wahadara dan datang siapa akhirun yang lainnya, wasa'ala dan bertanya siapa akhir. Faqala maka bertanya siapa akhir, al ilmu afdalu amil mal. Faqala maka menjawab siapa Sayyidina Ali, al ilmu afdalun. Faqala maka ditanyakan lagi, bi ai dalilin, mana dalilnya? Faqala berkata siapa Sayyidina Ali, al malu bermula harta itu yaqsi mengeraskan apa harta al qalba pada hati. Wal ilmu dan bermula ilmu itu yanuru memberikan cahaya al qalba pada hati. Fadhahaba maka pergi bihadal jawab dengan ini jawab. Jadi iya harta itu akan mengeraskan hati kita. Jadi orang yang dulunya miskin, tawadhu banget, sopan banget, akhlaknya bagus banget, bicaranya lemah lembut terhadap siapapun. Begitu dia berubah jadi orang kaya, dia mulai belaga, keras hatinya, bicaranya mulai kasar, sopan santunnya mulai hilang. Ya begitu perubahan manusia. Ya sama, Korun dulu waktu masih miskin ya begitu, rajin ibadah. Sa'labah dulu juga begitu. Ya, waktu masih miskin itu ya rajin datang sholat, datang berjamaah, itu rajin. Ngomongnya pun enak, didengar lembut gitu. Tapi begitu sudah kaya, berubah 90 derajat. Yang tadinya lemah lembut jadi kasar. Yang jadinya enak omongannya didengar, jadi sengak untuk didengar. Jadi memang akan mengeraskan hati harta itu. Akan menjadi sombong kita. Sedangkan ilmu itu akan akan menyinari hati kita sehingga hati kita menjadi bercahaya. Wahadoro dan datang lagi siapa akharu yang lainnya, fasa'ala maka bertanya siapa akhar an dzalika dari itu tadi pertanyaan. Itu faqala al ilmu afdalu amil mal. Faqala maka menjawab siapa Sayyidina Ali, al ilmu afdal minal mal. Faqala bertanya lagi siapa Kharij, bi ayyi dalilin dengan mana dalil? Qala menjawab siapa Sayyidina Ali, sahibul mal bermula itu bagi orang yang memiliki harta, yud'ah dipanggil siapa sahibul mal, dipanggil ar-rububiyyata dengan panggilan menuhankan, bisababil mali dengan sabab harta. Wa yud'a dan dipanggil siapa sahibul ilmi orang yang memiliki ilmu, dipanggil al-ubudiyata dengan sebutan hamba. Jadi ya memang benar. Orang kalau kaya itu ya dipanggil tuan, doro, majikan. Dipanggil dengan nama-nama seolah-olah dia itu Tuhan, dituhankan karena banyak harta. Orang kalau lagi kaya siapapun akan mendekat. Demit juga akan ngaku saudara. Jin juga akan ngaku saudara kalau jadi orang kaya. Akan memuja-muja, akan memulia-muliakan kepada orang yang punya harta itu. Banyak orang seperti itu. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu maka dia akan disebut orang yang ahli ibadah, disebut seorang hamba. Jadi sebutannya sudah beda-beda. Falau sa'alu maka seandainya bertanya siapa orang-orang Khawarij ini kepadaku anhada dari ini pertanyaan la ajibtu maka akan menjawab siapa aku jawaban dengan jawaban akhara yang lain madumtu hayya selaginya masih hidup siapa aku. Faja'u datanglah kalian semua wa aslamu dan
masuk Islamlah kalian semua, kulluhum ya semuanya. Jadi sampai disombongi Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali tahu kalau Sayyidina Ali itu dites sama mereka satu persatu, maka disombongin sama Sayyidina Ali. Kalau seandainya kalian datang semua kepadaku terus bertanya dengan masalah yang satu, pasti aku akan jawab dari setiap satu pertanyaan itu dengan jawaban yang beda. Jadi disombongin sekalian sama Sayyidina Ali. Dan ini untuk membuktikan. Ya tapi tentunya ya kan ini karena memang Sayyidina Ali sudah dijuluki oleh Rasulullah sebagai pintunya ilmu. Maka apapun yang ditanya sama Sayyidina Ali, maka apapun yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali akan selalu menjawab. Itu loh. Tetapi ya kan, karena kita bukan Sayyidina Ali, tetapi karena kita bukan pintunya ilmu, maka tidak semua pertanyaan yang diarahkan kepada kita harus dijawab seketika. Karena bila seperti itu seolah-olah kita sudah memproklamirkan diri bahwa kita itu sudah sederajat dengan Sayyidina Ali, yang apapun harus dijawab. Tidak. Gitu loh. Karena Imam Syafi'i juga berkata, kalau ada orang yang ditanya kemudian dia menjawab semua pertanyaan itu, maka saksikanlah bahwa dia sebenarnya orang bodoh. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai, ada siapalah ditanya sama jamaahnya terus dijawab di situ, langsung dijawab ya meskipun jawabannya kadang-kadang ngawur. Mbok ngaku, mbok mawas diri, seandainya tidak bisa jawab ya mauquf. Ndak akan kok orang-orang itu ngatain orang yang ditanya itu ustadz itu ternyata bodoh, ndak bisa jawab pertanyaan. Ya ndak, karena memang sulit, membutuhkan rujukan dulu. Karena seandainya kita ditanya sama jamaah, kemudian kita menjawab kepada jamaah, kemudian jawaban itu salah, tetapi seolah-olah jamaah tadi menganggap bahwa jawaban itu benar, lalu kemudian dia wartakan kemana-mana sehingga orang lain mengikuti jawaban tadi padahal jawaban tadi salah, maka dosanya ini akan kembali kepada orang yang menjawab. Itu maksudnya, kenapa kita tidak boleh gegabah dalam menjawab sesuatu. Kalau tidak bisa bilang saja tidak bisa. Jangan semua diborong seolah-olah kita tahu, seolah-olah kita bisa menjawab segala hal. Beda dengan Sayyidina Ali yang memang sudah diakui oleh Rasulullah atau diikrarkan oleh Rasulullah bahwa Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Jadi mau tanya sama Sayyidina Ali apa saja ya bisa, karena Sayyidina Ali memang pintunya ilmu. Gitu. Lanjut kepada hadis yang nomor 5. Al-hadisu al-khamisu, hadis yang nomor 5. An Abi Dzar al-Ghifari, diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwa sesungguhnya Abu Dzar qala, berkata siapa Abu Dzar, qultu, berkata siapa aku, ya Rasulullah, alamani, beritahukanlah nih kepadaku amalan, kepada satu amal, yukoribu yang mendekatkan apa amal nih kepadaku, ilal jannati, kepada surga, wa yubaidu, dan menjauhkan apa amal nih kepadaku, minan nari, dari neraka. Ini jadi Abu Dzar meriwayatkan dari Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah untuk, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang satu amalan yang mendekatkan kepadaku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Jadi ini ya biasalah kayak santri-santri yang datang ke kiainya minta diberi amalan, minta diberi ijazah, sama. Jadi santri itu yang meneruskan tradisi para sahabat yang datang ke Rasul minta sebuah amalan, minta ijazah, ya biasa. Jadi kalau ada orang kok minta ijazah sama kiainya dibilang itu tidak ada, ya berarti memang orang ini tidak ngerti, tidak pernah belajar agama, taunya ya dari terjemahan itu. Jadi sejak dulu ya biasa sahabat minta amalan, minta ijazah sama Rasulullah itu ya biasa. Bukan minta ijazah tidak boleh, sesat, bid'ah, semuanya bid'ah. Jadi minta amalan sama Rasulullah, amalan yang bisa menjauhkan dia dari neraka dan mendekatkan kepada surga. Qala, menjawab siapa Rasulullah, idza alamilta, ketika melakukan siapa kamu,
Sayatan kepada keburukan, fattabi maka ikutilah keburukan itu, fattabi maka mengikutilah kamu kepada sayah, mengikuti hasanatan kepada kebaikan. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu berbuat jelek, kalau kamu berbuat jahat, maka segeralah ikuti perbuatan jahatmu itu dengan perbuatan kebaikan. Ya, misalkan apa? Misalkan kita habis melakukan dosa maksiat, ya nonton dangdut apa, terus kita ya berbuat baik kepada orang lain. Atau kemudian kita melakukan sholat taubat atau kita melakukan istighfar agar kesalahan-kesalahan tadi dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi intinya di situ. Qala berkata siapa Abu Dzar, qultu berkata siapa aku, aminal hasanati, apakah ini termasuk dari kebaikan? Qaulu la ilaha illallah, atau utawi ucapan la ilaha illallah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi pada Rasulullah, apakah ucapan la ilaha illallah itu juga termasuk bagian dari kebaikan ya Rasul? Qala menjawab siapa Rasulullah, na'am, ya. Iya, bermula qaulu la ilaha illallah itu ahsanul hasanati, lebih bagusnya kebagusan gitu loh. Jadi bagaimana mungkin, ini kadang-kadang lucu ya, orang-orang sebelah ini kadang-kadang lucu atau memang nggak ngerti atau memang lagi pamer kebodohan atau gimana gitu loh. Jadi ada orang tahlilan dikatakan bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah sesat. Padahal tahlilan itu kata Rasulullah adalah ahsanul hasanati, lebih bagus-bagusnya kebagusan, lebih baik sebaik-baiknya kebaikan. Itu adalah ucapan la ilaha illallah. Lalu bagaimana mungkin orang yang baca la ilaha illallah dalam acara tahlilan dibilang sesat? Ini kan pemikiran orang-orang konslet, pemikiran orang-orang yang koclok otaknya, yang memang sudah tidak normal lagi, udah tidak fungsi lagi. Bagaimana mungkin mereka ngaku ahlu sunnah tetapi menyelisihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? La ilaha illallah itu sebaik-baik ucapan, tapi oleh mereka ketika ada orang tahlilan dibilang sesat. Ini kan lucu. Lalu sebenarnya mereka mengikuti ajaran siapa? Mengikuti ajaran Muhammad bin Abdullah atau mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab? Itu yang harus ditanyakan kepada mereka. Rasulullah mengatakan la ilaha illallah itu ahsanul hasanah, sebaik-baiknya kebaikan. Ucapan yang paling baik itu qaulu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi ketika ada orang berkumpul pada sebuah acara tahlilan kemudian mereka membaca la ilaha illallah kemudian dikatakan sesat, ini bagaimana orang model seperti ini? Semoga mereka sadar, semoga mereka diberi hidayah oleh Allah, kembali kepada ajaran yang benar, bukan kembali kepada ajaran terjemahan yang enggak jelas. Wa ala hadza, dan atas ini hadis tadi, hikayatun, bermula hikayah atau ada hikayah, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki, karena itu ada siapa rajul itu waqifan, orang yang lagi wukuf bi Arafatin, di Arafah. Wa fi yadihi, dan itu tetap di dalam tangannya rajul, sab'atu, bermula 7 ahjarun, hajarnya, atau sab'atu ahjarin, 7 batu. Faqad asyhadu, maka sungguh telah menyaksikan siapa ahjar, apa ahjar, ani dariku, indar rabbina, disanding Tuhanku, bi ani, bahwa sesungguhnya aku itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Fanama, maka tidur siapa rajul, faro'a, maka melihat siapa rajul, fil manami, di dalam tidurnya, kama, seperti sesuatu, yarwi, yang yaro, yang melihat, siapa anaimu, orang yang melihat, yang lagi tidur.
Ka'anal kiamata, kayak sesungguhnya hari kiamat, iku qad qamat, sungguh telah terjadi apa kiamat. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya rajul itu husabu dihitung siapa rajul, fawajabat maka wajib lahu bagi rajul apa anarun neraka. Fa akhadat maka memegang hu pada rajul siapa al malaikatu malaikat. Falamma dhahabu maka ketika pergi siapa malaikat bihi dengan rajul ila babin nari menuju pintunya neraka, faida maka tiba-tiba hajarun bermula batu itu mintil kal ahjari dari itu tadi batu itu alqa jatuh menjatuhkan apa hajar nafsahu pada dirinya hajar ala babin nari atas pintu-pintunya neraka. Jadi ada kisah seorang laki-laki yang ketika itu sedang wukuf di Arafah. Jadi dia mengambil 7 batu, di tangannya ini ada 7 batu. Kemudian disaksikan oleh batu tadi, ya, disaksikan oleh 7 batu tadi, laki-laki itu bersyahadat, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Habis membaca syahadat, laki-laki tadi tertidur. Kemudian dia bermimpi, di dalam mimpinya seolah-olah kiamat sudah terjadi. Lalu laki-laki tadi itu dihisap, di padang mahsyar dihisap. Dan ternyata setelah dihisap itu laki-laki itu wajib masuk neraka. Maka malaikat memegangi dia, mengambilnya kemudian menuju ke beda pintu-pintu neraka. Tapi tiba-tiba batu itu jatuh persis di depan pintu neraka sehingga menghalangi jalannya para malaikat tadi. Tidak bisa dia mau melempar orang tadi yang sudah bersyahadat disaksikan 7 batu tadi, tidak bisa karena dihalangi oleh batu yang tiba-tiba batu tadi menghalangi pintu. Fastama'at maka berkumpul siapa malaikatul adab, malaikat adab ala raf'ihi atas mengangkat batu. Fala yatiku maka tidak kuat siapa malaikat hu pada mengangkat hajar. Jadi batu tadi, jadi malaikat adab itu mau masukin orang tadi ke neraka, tapi tiba-tiba batu yang entah dari mana datangnya tiba-tiba jatuh di depan pintu neraka sehingga menutup para malaikat untuk membuka pintu neraka tadi. Terus kemudian para malaikat adab berkumpul untuk mengangkat batu tadi, tapi mereka tidak kuat, jadi dibiarkan saja karena nggak kuat mengangkat batu tadi. Sumasiku maka kemudian berjalan bihi dengan rojul ila babi akharin kepada pintu yang lain. Faidan maka tiba-tiba alaihi atas bab apa hajarun batu akharon yang lain. Mintil kal ahjari dari itu tadi batu as-sab'ati yang 7. Falam yakdir maka tidak kuasa siapa al malaikatu malaikat ala raf'ihi atas mengangkat batu. Hatta siko hingga berjalan siapa malaikat bihi dengan rojul ila sab'ati abwabin nar menuju 7 pintu neraka. Wakana dan ada ala kulli babin atas setiap pintu apa hajarun batu mintil kal ahjari dari itu tadi batu. Masih kau maka kemudian berjalan lagi bi siapa malaikat bihi dengan rojul ila tahtal arsy menuju bawahnya ars. Faqalat maka berkata siapa al malaikatu malaikat Rabbana hai Tuhanku anta ya engkau itu ta'lamu lebih tahu bi umuri abdika dengan perkaranya hambamu wa ana dan bermula kami itulah najidu tidak menemukan siapa kami lahu kepada rojul menemukan sabilan jalan ilan nari menuju neraka. Jadi setiap mau masuk pintu neraka, mau buka pintu neraka, batu itu yang 7 tadi yang dibawa sama rojul yang membaca syahadat tadi datang jatuh. Setiap pintu yang mau didatangi sama malaikat itu ada batu yang malaikat tidak bisa ngangkat tadi itu. Kemudian malaikat tadi membawa rojul itu ke bawah ars, disowankan kepada Allah. Terus malaikat bertanya, ya Tuhan, engkau lebih tahu dengan perkara hambamu ini dan kami tidak menemukan jalan untuk memasukkan laki-laki ini ke dalam neraka.
Udah pusing malaikat ini. Udah mondar-mandir mau masukin lagi-lagi itu neraka, ternyata nerakanya tidak bisa dibuka karena terhalang sama batu. Jadi pusing malaikat, akhirnya menghadap sama Allah. Faqala, maka berkata siapa Ar-Rabb Tuhan tabaraka wa ta'ala, abdi, hai hambaku, asyhadu, menyaksikan siapa aku, al-ahjar, pada itu batu, falam tudayyi maka tidak menyia-nyiakan siapa kalian hakoka pada haknya batu. Fakaifa udayyi'u, bagaimana menyia-nyiakan aku, ana ya aku, hakoka pada hak-hakmu. Wa ana, dan bermula aku itu syahidun, orang yang menyaksikan bisyahadatika, dengan syahadatmu. Qala, berkata siapa Allah, memerintahkan siapa Allah, udkhulu, masukkanlah oleh kalian semua wahai malaikat, pada rajul, masukkan kemana, al jannata, pada surga. Falamma qaruba, maka semasanya dekat siapa malaikat, min babil jinani, dari pintunya surga, idan, tiba-tiba abu-abuha, bermula pintu-pintunya neraka itu mughliqatan, terkunci. Fajaat, maka datang apa, syahadatun, kesaksian alla ilaha illallah, wa futihat, dan dibuka apa al-abwabu, pintu-pintu, kulluha ya, semuanya pintu. Fadakhala, maka masuk siapa ar-rajulu, laki-laki. Jadi setelah itu malaikat pusing, lalu datang ke menghadap Allah di bawah arsy, bertanya, ngaduh. Lalu oleh Allah dijawab, ya sudah, aku menyaksikan kepada batu itu tidak menyia-nyiakan haknya laki-laki ini, maka bagaimana aku menyia-nyiakan hakmu? Jadi batu yang tadi dibacain, menyaksikan laki-laki tadi membaca syahadat tadi, itu menjadi saksi ketika laki-laki mau dimasukkan ke dalam neraka. Jadi penghalang, menjadi saksi bahwa laki-laki itu ternyata sudah bersyahadat. Jadi bagaimana mungkin orang yang bersyahadat dimasukkan ke dalam neraka? Nah, batu saja bisa mendatangi hakmu dan tidak menyia-nyiakan hakmu, maka bagaimana aku menyia-nyiakan hak-hakmu? Padahal aku ini orang yang menyaksikan syahadatmu. Jadi Allah yang tahu bahwa manusia tadi itu bersyahadat, maka masuklah kamu dalam surga. Tapi ketika tiba-tiba mau masuk surga, pintunya surga itu terkunci, terkunci lagi, tidak bisa masuk. Tiba-tiba datang kesaksian tadi, yaitu ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh laki-laki tadi ketika wukuf di Arafah, itu datang dan menjadi pembuka pintu-pintunya surga. Dikit lagi ya, ini udah mau sampai hadis 6, jadi selesaiin aja deh. Wahukia, dan dihikayatkan, meriwayatkan siapa al-Imam Az-Zahid Al-Mufti rahmatullah alaih, an abihi Al-Mufti rahmatullah alaih. Qala, berkata anna Musa salawatullah alaihi, bahwa sesungguhnya Nabi Musa itu naji, bermunajat siapa Nabi Musa rabbahu, pada Tuhannya Nabi Musa. Faqala, maka berkata siapa Nabi Musa, ya Rabbi, duh Tuhanku, khalaqta, membikin siapa engkau, khalqan, pada makhluk, warobaita, dan merumat atau memberikan siapa engkau hum, pada makhluk, binikmatika, dengan nikmatmu, warizkika, dan rizkimu, tsumma taja'ala, maka kemudian menjadikan engkau hum, pada makhluk, yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat, finari, di dalam neraka, finarika, di dalam nerakamu. Jadi Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah, engkau membuat makhluk, kemudian makhluk itu juga kamu beri nikmat, juga kamu beri rezeki, tetapi kok malah engkau menjadikan makhlukmu itu di hari kiamat engkau masukkan ke dalam neraka, itu gimana ya Rob, gitu kan. Fa'auha, maka memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala mahlur siapa Allah ilahi, kepada Nabi Musa, ya Musa, hai Musa, kum, berdirilah kamu, fazru', dan menanamlah kamu, zar'an, pada tanaman,
Fazaro'a maka menanam hu pada Zuru', fazaro'a maka menanam siapa Nabi Isa hu pada Zuru', wasyaqa dan menyirami siapa Nabi Musa hu pada Zuru', wa qama dan mendirikan siapa Nabi Musa alaihi atas Zuru', hatta hasada sehingga berhasil siapa Nabi Nabi Musa hu pada Zuru', wadasah hu dan memanen siapa Nabi Musa hu pada Zuru'. Faqala maka berkata siapa Rob lahu kepada Nabi Musa, ma fa'alta, apakah yang engkau perbuat wahai Musa, bizur'ika dengan tanamanmu ya Musa hai Musa. Qala menjawab siapa Nabi Musa, qad rafa'tu telah menghilangkan siapa aku hu pada Zuru'. Qala berkata siapa Allah Ta'ala mahlur siapa Allah, fama tarokta, fama maka kenapa tarokta meninggalkan siapa engkau minhu dari Zuru' sayan atas sesuatu. Qala berkata siapa Nabi Musa, ya Rabbi wahai Tuhanku, ma taroktu tidak meninggalkan siapa aku illama kecuali kepada sesuatu atau pada barang la khaira yang tidak ada kebaikan fihi di dalamnya. Qala maka berkata siapa Allah ya Musa hai Musa, fa ini maka sesungguhnya aku itu adkhulu memasukkan siapa aku an-nar pada neraka man kepada orang la khaira yang tidak ada kebaikan fihi di dalam man. Qala berkata siapa Musa Nabi Musa, man huwa, man itu siapa, huwa bermula man, la khaira. Qala menjawab siapa Allah, alladzi yaitu orang yastangkifa atau yastangkifu yang menolak atau sombong siapa man, ayyakula agar supaya mengucap siapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Tuhannya, ya Allah, engkau membuat makhluk, engkau memberi rizki kepada makhluk, memberi nikmat kepada makhluk, tetapi kenapa di hari kiamat engkau menjadikan makhlukmu itu orang yang masuk ke dalam neraka, engkau bakar habis di neraka. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk bertanam. Kemudian ya bertanam, ya disiram, ya dirumat. Kemudian Nabi Musa memanen tanaman itu. Kemudian sisanya dibakar sama Nabi Musa. Nah, atau sisanya ditinggalkan Nabi Musa, dibakar sama Nabi Musa. Kemudian ditanya sama Allah, kenapa kamu meninggalkan tanamanmu, tidak kamu bawa pulang semuanya? Kenapa? Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan tanamanku itu tanaman yang tidak ada kebaikannya, tanaman yang tidak ada gunanya seandainya aku bawa pulang. Tidak bisa diambil kemanfaatannya, jadi aku bakar saja. Maka Allah menjawab, ya seperti itu Nabi Musa, aku memasukkan neraka kepada hambaku yang tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Terus ditanya, siapa orang yang gak memiliki kebaikan sama sekali itu? Ya Allah, yaitu orang-orang yang ogah, orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa siapapun orang beriman, meskipun dia tidak pernah melakukan kebaikan satupun, tetapi dia pernah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan dia tidak musyrik sampai mati, tidak menyekutukan Allah sampai mati, maka orang ini ada harapan masuk ke dalam surga. Entah nunggu berapa tahun, dikecek-kecek, dibejek-bejek dulu di neraka, yang jelas dia punya harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.